Hai, apa kabar untuk kita semua? Baik, di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Pendidikan inklusi merupakan sekolah untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi, tujuan yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi yang pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasi yang telah diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Tujuan yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi atau yang disebut dengan pengaturan inklusi. Yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, anak dalam situasi beragam. Yang kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan yang ketiga, tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara lain. Yang pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua, mereka secara pribadi terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam mendidik anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Tujuan yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan inklusi di sekolah yang ada di lingkungannya. Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Adapun karakteristik peserta didik anak inklusi, karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang pertama, hubungan ramah dan hangat. Contoh, untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Yang kedua, kemampuan. Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama,
sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran, menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang kelima, sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapatkan ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Yang keenam, evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Pembelajaran di kelas inklusif, implikasi pendidikan inklusi, sekolah inklusi. Setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Setiap siswa diberikan perlakuan yang adil. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing ABK. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran. Program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing ABK. Setiap siswa diberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas inklusi yaitu materi yang akan diajarkan membantu siswa untuk memahami dirinya, bagaimana cara mengajar, dan guru harus memahami peran dan tugasnya. Karena siswa memiliki karakteristik khusus, background, minat, bakat, potensi, dan pengalaman siswa, harapan dan kekhawatiran, dan cara mengajar yang cocok untuk mereka. Pengembangan pola belajar siswa. Kompetensi, yang pertama kompetisi. Siswa berjuang dan keras dan berkompetisi mengalahkan yang lain untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Individualis, belajar dilihat sebagai kebutuhan individu. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka ia tidak memiliki tanggung jawab yang lain. Kooperatif, siswa mencapai tujuan secara bersama-sama dan tujuan tersebut dapat dicapai apabila ia bekerja sama dengan siswa lainnya. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan di pendidikan inklusi. Adapun tuntutan dan tantangan bagi guru. Yang pertama, persiapan proses pembelajaran. Kedua, strategi mengajar. Ketiga, pengelolaan kelas. Keempat, metode penilaian di kelas. Yang kelima, pelayanan dan penanganan. Keenam, modifikasi kelas. 7, modifikasi materi. 8, kegiatan tambahan. 9, dukungan psikososial. 10, hambatan anak. 11, kepribadian guru dan anak. 12, dukungan sosial dan sikap dan kepuasan. Kita sebagai guru perlu untuk membuat metode mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan, penuh motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Berikut metode dalam mengajar yaitu: pertama, menciptakan kelas yang inklusif. Kedua, menerima setiap siswa. Ketiga, memotivasi siswa. Keempat, menyusun silabus dan RPP yang sesuai. Kelima, memberi pengertian semua siswa akan keberagaman. 6, penugasan. Yang ketujuh, manajemen kelas. Yang kedelapan, diskusi kelas. 9, kerja kelompok. Ke-10, pembelajaran aktif. 11, metode ceramah. Yang ke-12, penulisan. Yang
Ke-13, asesmen. Yang ke-14, memberi feedback dan sumber pembelajaran.